warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, berjumpa kembali dalam program Ngobrol Bareng. Tentunya masih sama aku Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman Ngobrol Bareng untuk menghadirkan informasi yang pastinya menarik banget nih untuk pemirsa di rumah. Khusus pembahasan di segmen kali ini, kita akan mengundang kehadiran dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Anisa. Langsung aja, ini dia Dr. Rizky Lukman Hakim. Assalamualaikum dokter, apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Oke baik, alhamdulillah nih dok. Nih di kesempatan kali ini ngobrol bareng kehadirannya dokter. Nah mungkin sobat milenial atau pemirsa di rumah masih ada yang pengen kenalan sama dokter Rizky nih ya. Silakan dok, bisa sapa dulu nih sobat milenial di rumah. Assalamualaikum, saya Dr. Rizky Lukman Hakim, spesialis urologi. Saya dokter urologi baru di Rumah Sakit Anisa Cikarang. Mudah-mudahan semakin lancar pelayanan urologi di Rumah Sakit Anisa. Amin. Wah alhamdulillah ini kebetulan Rumah Sakit Anisa punya dokter-dokter spesialis ya. Ada dokter spesialis urologi, terus radiologi, THT dan lain sebagainya yang bisa pemirsa datengin langsung ke Rumah Sakit Anisa. Nih salah satunya kita ngundang dokter Rizky ini di episode Ngobrol Bareng kali ini. Nah tapi mungkin sebelum kita ngebahas soal seputar dunia urologi itu nih dok. Tapi aku pengen tanya-tanya dulu dok, boleh kan? Boleh. Ini dokter sebelumnya sebelum di Rumah Sakit Anisa kan berarti baru ya dok? Sekitar baru berapa bulan menjalani di Rumah Sakit Anisa ini? Ini bulan pertama saya di Anisa Cikarang. Saat ini selain di Anisa, saya juga di Rumah Sakit Pusat Infeksi Nasional Sulianti Saroso di Jakarta Utara. Saya juga ada di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Berarti selain di Anisa, dokter juga tugasnya di rumah sakit lain gitu ya? Iya. Tapi udah berapa tahun nih menjadi dokter spesialis urologi nih dok? Ya, dokter spesialis urologi saya alhamdulillah lulus kemarin bulan Desember tahun lalu, 2021. Saya masuk dokter tahun 2003 saya masuk dokter, tahun 2009 saya lulus. Kemudian tahun 2017 saya mulai pendidikan urologi di Fakultas Kedokteran UI. Alhamdulillah Desember kemarin saya lulus. Waduh, itu berarti prosesnya cukup lama ya sampai pada akhirnya menjadi spesialis urologi gitu ya. Berarti kurang lebih berapa tahun tuh dok sekolahnya kalau sampai ke spesialis urologi itu? 11 tahun. 11 tahun gitu ya. Berarti kalau misalkan sebelum jadi spesialis urologi nih dokter udah menjadi dokter-dokter umum yang lain gitu ya dok? Betul. Apa pertama kali praktek mungkin dok di rumah sakit apa tuh kalau masih inget? Wah, saya pertama kali praktek dulu di Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Iya dok. Iya, dulu pertama kali tahun 2009-2010 saya praktek di Petrokimia Gresik. Gak lama, kemudian saya merantau ke Jakarta. Tahun 2011 Januari saya pertama kali ke Jakarta. Setelah itu dokter asli mana tuh dok? Saya dari Surabaya. Surabaya, waduh. Ngerantau berarti ke Jakarta. Rantauan. Terus habis di Jakarta kemudian? Ya di Jakarta kemudian saya masuk di PNS ya, di PNS Kementerian Kesehatan. Kemudian alhamdulillah diberi kesempatan sekolah. Sekolah di kedokteran gitu ya. Berarti sekolahnya full di Jakarta gitu apa di Surabaya? Ya, untuk dokternya, dokter umum saya di Surabaya. Kalau spesialis saya di Jakarta. Oke, baik. Tapi dok, sebelumnya kan dokter harus kedokteran umum dulu gitu. Betul. Ya sebelum sampai spesialis urologi. Iya. Tapi dari awal tuh emang dokter tuh udah niat pengen ngambil spesialis urologi apa? Kebetulan menjalani kedokteran nih kayaknya menarik nih sampai pada akhirnya jadi spesialis urologi nih dok. Ya, yang jelas dulu saya pengen jadi ahli bedah. Iya. Yang jelas dulu ahli bedah karena saya suka tindakan ya. Kenapa kok saya suka tindakan? Karena kalau tindakan itu menurut saya hasilnya nyata, langsung bisa dilihat, langsung memberi perubahan pada pasien gitu. Kalau urologi kan memang dulu memang bagian dari bedah ya. Kalau sekarang berdiri sendiri menjadi bagian dari kedokteran. Urologi memang ada sebagian sisi yang menggunakan pisau, sisi lain menggunakan obat-obatan. Jadi kombinasi.
Gitu ya, jadi pengen menangani secara langsung, emang niatnya pengen jadi dokter bedah, akhirnya ngambil lah spesialis urologi. Tapi di antara banyaknya spesialis gitu ya, kenapa sampai pada akhirnya tertarik buat jadi dokter spesialis urologi nih, Dok? Ya, urologi itu walaupun di dalam pendidikannya memang berat ya, tapi memang saya lihat peserta dokter spesialis urologi itu orangnya happy, orangnya fun, menjalani masa pendidikan dengan senang begitu. Jadi kalau orang senang kan harapannya keluarganya ikut senang juga, pasiennya juga ikut senang. Jadi itu ya, latar belakangnya sampai pada akhirnya mengambil spesialis urologi. Nah dok, ini kan kalau dunia kesehatan, apalagi kedokteran, yang kata dokter nih, kalau misalkan dokter bedah itu bisa langsung menangani pasien secara langsung gitu ya. Nah berarti kan soal pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Nah dok, tapi sebelumnya cita-citanya emang jadi dokter dari dulunya apa gimana nih dok? Enggak, dulu saya pernah daftar pilot. Oh, pilot. Saya daftar pilot, sempat keterima. Cuman pada saat itu juga SPMB saya keterima dokter juga. Jadi saya harus pilih salah satu. Akhirnya ya saya sholat istikharah, kemudian dokter. Waduh, luar biasa sekali. Ini sampai pada akhirnya sekarang menjadi dokter spesialis urologi. Nah dok, ini mungkin pemirsa di rumah ada yang belum tahu nih, dokter spesialis urologi itu lebih spesifik untuk menangani apa sih dok? Ya baik, jadi urologi itu memang bagian dari ilmu kedokteran. Jadi urologi itu menggabungkan terapi-terapi obat-obatan dengan terapi tindakan pembedahan. Jadi organ-organ yang masuk di dalam penanganan urologi antara lain sistem saluran kemih ya VJ ya. Jadi mulai dari ginjal, ureter, kandung kemih hingga ke tempat saluran kencing. Jadi pada pria, mohon maaf, jadi alat kemaluan ya, penis, kemudian buah zakar. Kalau di perempuan itu bagian dari teman syahwat yang lain. Jadi selain menangani kasus-kasus yang sering terjadi ya, misalnya batu saluran kemih, gangguan proses berkemih, kemudian ada tumor, ada kanker, kemudian kami juga menangani masalah reproduksi. Nah itu untuk semua jenis usia atau ada beberapa mungkin usia yang ditangani sama dokter? Jadi kalau untuk urologi bisa semua usia. Semua usia yang bisa ditangani, karena mungkin permasalahan ini juga bisa terjadi di semua usia ya dok? Betul. Oke, baik, ini dok biasanya kalau misalkan dokter spesialis urologi ini biasanya menangani masalah apa sih yang biasanya dialami ini secara umumnya nih dokter selama ini? Ya, kalau keluhan pasien cukup beragam ya. Yang pertama mulai dari atas ke bawah, kalau kita runut, jadi mulai dari nyeri pinggang, ada benjolan di pinggang, kemudian kencingnya terganggu ya, kemudian kencingnya warna merah, kencingnya keluar batu atau pasir, kemudian ada tumor di tempat lain ya, di organ-organ reproduksi, kemudian sesuai yang saya katakan tadi, ada gangguan infertilitas ya, artinya kesulitan untuk memiliki keturunan gitu. Masih banyak ya pastinya seputar yang tadi menangani masalah pada saluran kemih pria dan wanita gitu ya. Waduh, ini sangat menarik karena mungkin pembahasannya mungkin cukup berat ya, urologi, dan maksudnya ini tuh penanganan yang kadang semua orang nggak tahu nih, ternyata ada spesialis yang harus menangani hal tersebut ya dok ya. Nah tapi kalau urologi itu termasuk penyakit serius nggak sih dok? Iya, jadi semuanya di urologi kami tangani dengan serius, walaupun memang keluhan tiap-tiap pasien bisa berbeda, intensitas keluhan tiap pasien bisa berbeda ya, tergantung individu masing-masing. Ada yang untuk kriteria nyeri tertentu, pasien A misalnya merasa, saya nyeri banget dok, saya harus ke IGD dan lain-lain. Tapi pada pasien B, kayaknya saya mendingan datang ke poli dok, supaya nggak terlalu malam, sudah malam atau larut malam saya harus datang ke IGD. Gitu. Tapi semua penyakit di urologi kami tangani dengan serius. Berarti penyakitnya serius, dan mungkin kalau ada gejala-gejala yang tadi mungkin bisa disebutin sama dokter, bisa langsung harus cepat ditangani sama dokter spesialis urologi ya dok ya? Betul, berobat ke Anissa Cikarang. Betul, berobatnya di Rumah Sakit Anissa Cikarang. Kebetulan prakteknya hari Selasa jam 17.00 sampai jam 19.00, dan juga hari Sabtu ya dok, Betul. jam 9
sampai jam 11.00 waktu Indonesia Barat. Jadi ini pemirsa kalau punya gejala-gejala yang tadi mungkin dokter ceritain gitu ya, ini pemirsa harus cek buru-buru ya, supaya karena kan kesehatan paling utama ya dok ya. Ini kadang mungkin masyarakat masih suka menyepelekan hal-hal tersebut gitu ya. Misalkan kayak mungkin gejala yang sering dialami adalah mungkin penyakit saluran kemih gitu ya, susah pipis gitu ya dok ya. Nah kalau itu hal-hal kayak gitu mungkin apa sih dok penyebabnya? Gitu. Ya jadi untuk yang ditanyain VJ, jadi pada pasien-pasien laki-laki ya, terutama pasien-pasien laki-laki usia di atas 50 tahun, itu 80% mengalami pembesaran prostat. Apa tuh dok? Jadi prostat itu organ di dalam tubuh manusia yang memberi peranan terhadap keluarnya sperma ya. Jadi salah satu komponen dari sperma itu adalah ejakulat yang dikeluarkan dari prostat. Jadi kalau seseorang laki-laki secara normalnya berhubungan seksual, itu akan secara seumur hidup prostat itu akan memproduksi cairan dari prostat itu ya, kemudian semakin lama digunakan dia akan semakin besar. Jadi 80% itu normal. Tetapi pada pasien-pasien tertentu ada yang mengalami gangguan, ada yang enggak. Kalau yang mengalami gangguan, efeknya apa? Akan sulit kencing ya. Bisa dimulai dari kencingnya sering ya, kemudian tidak bisa menahan kencing. Kemudian kencing malam sering ya, bisa sampai 3 kali sampai bahkan lebih dari 10 kali ada. Kemudian mengompol. Keluhan lain yang bisa timbul macam-macam juga. Pancaran kencingnya lemah. Kemudian kencingnya harus mengedon. Harus ngedon dulu kalau mulai kencing. Kemudian tidak bisa menahan kencing. Begitu masuk ke kamar mandi, sebelum buka celana dalam bahkan sudah basah duluan gitu ya. Nah berarti tadi yang 80% umur 50 tahun ke atas itu mengalami kebesaran prostat itu ya dok ya? Pembesaran prostat berarti jinak. Itu normal ya dok kalau misalkan 50 tahun ke atas? Itu normal. Jadi 80% pria mengalami pembesaran prostat jinak di atas usia 50 tahun, laki-laki itu normal. Ada yang mengakibatkan gangguan, ada yang tidak mengakibatkan gangguan. Berarti kalau misalkan di bawah 50 tahun itu berarti sebuah masalah atau apa nih dok? Ya, karena memang jarang sekali pembesaran prostat kita dapatkan di bawah usia 50 tahun. Kalau misalnya di bawah usia 50 tahun kita patut berpikir hal yang lain, misalnya keganasan, maksud saya kanker ya, atau hal yang lain. Oke. Nah dok nih mungkin yang sering dialami gitu ya, apakah kalau misalkan orang sering pipis itu apa kebanyakan minum nih dok? Gimana nih? Kadang mitos-mitos hal tersebut ini perlu diluruskan mungkin sama dokter Rizky, ini bener apa enggak nih dok? Iya, jadi keluhan itu kan muncul memang di atas pasien-pasien di atas 50 tahun ya, laki-laki di atas 50 tahun. Memang kita harus membedakan keluhan sering kencing yang terjadi pada pasien-pasien kencing manis, keluhan kencing yang terjadi karena pembesaran prostat, maupun kencing yang memang normal gitu ya. Frekuensi kencing itu pasien orang normal tuh bisa 4 kali sampai 6 kali dalam sehari ya. Tapi kalau pada pasien-pasien diabetes insipidus atau diabetes mellitus, kencingnya itu bisa sering karena ada gangguan hormonal ya, gangguan endokrin yang dialami oleh pasien tersebut. Nah, kalau pasien-pasien pembesaran prostat, sering kencingnya itu justru terjadi karena pengosongan kandung kemihnya yang tidak adekuat. Jadi pengosongan kandung kemihnya tidak cukup habis ya. Ketika kencing dia tidak tuntas, begitu. Kemudian dia harus merasa sering kencing supaya kencingnya tuntas. Kencingnya tidak lancar keluar sehingga sekali kencing dia tidak bisa tuntas, sehingga dia harus berulang kali kencing. Gitu ya dok, berarti wah ini banget ya agak komplit juga ya kalau ngomongin soal itu. Tapi ini dok biasa nih kalau anak-anak zaman sekarang, khususnya saya sih kadang males pipis gitu, itu bahaya nggak sih dok? Oh bahaya betul. Jadi kalau menahan kencing itu yang pertama, bisa infeksi saluran kemih ya, karena kandung kemih manusia normal itu kapasitasnya sekitar 400 sampai 500 cc. Jadi kalau misalnya VJ minum 1 liter ya, 1 liter secara normalnya dalam kurun waktu 60 menit itu pasti kandung kemihnya sudah penuh. Terasa pengen kencing dan itu normal, dikencingkan aja. Kalau ditahan
Ya memang efeknya bisa satu ya, infeksi saluran kemih. Kemudian nanti otot sphincter yang menahan kandung kemih itu bisa lama-lama makin lemah, jadi jadinya ngompol. Gitu. Baik, kalau misalkan orang sering ngompol tuh berarti itu ya dok penyebabnya? Iya, salah satunya. Ya. Kemudian yang ketiga, dia bisa naik ke ginjal. Oh gitu dok? Urinnya bisa naik ke ginjal dan Berarti merusak bahaya ginjal. Iya, menahan kencing itu memang tidak disarankan. Gitu ya, jadi pemirsa nih kalau misalkan ini jangan ditahan ya dok, Iya. harus dibuang. Karena tadi pada normalnya kalau misalkan kita minum 1 liter biasanya 60 menit harus sudah dikeluarkan gitu ya dok. Betul. Nah tapi misalkan apa namanya, mungkin kayak anak-anak muda sekarang nih dok, atau misalkan pemirsa di rumah, gimana sih supaya kita mengantisipasi supaya kita mungkin nggak terkena infeksi saluran kemih sih dok? Ya, yang pertama memang seperti yang sudah saya sampaikan ya. Jadi buang air kecil itu harus teratur ya. Buang air kecil harus teratur, minum air yang banyak ya, air putih yang banyak, minimal 2 liter ya, 2 liter sehari. Kencingnya diharapkan lancar ya. Kemudian kalau untuk mencegah infeksi saluran kemih tentu ganti celana dalam secara teratur perlu ya. Kemudian ketika buang air kecil dibasuhnya harus secara bersih gitu, menggunakan air yang bersih. Harus kita sebagai manusia gitu harus benar-benar menjaga kebersihan, khususnya di daerah yang memang agak sensitif ya dok ya. Nah ini kalau misalkan berhubungan dengan urologi gitu ya, saluran kemih dan lain sebagainya, biasanya suka ada nih dok penyakit hernia gitu. Tapi nanti kita bakal bahas mungkin ya setelah jeda yang satu ini. Jadi sobat milenial jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.